Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini sesi kedua ya. Jadi saya akan lanjutkan presentasi sebelumnya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang diverger. Apa itu diverger ya? Nah, orang yang diverger itu adalah gabungan dari concrete experience dan RO, reflective observation. Nah, dia orang yang punya gaya belajar seperti ini, dia biasanya unggul dalam kemampuan imajinasi dan melihat situasi nyata dari banyak sudut pandang yang berbeda. Kemudian akan saya lanjutkan. Tipe yang kedua itu adalah tipe asimilator. Ya. Asimilator, orang yang memiliki tipe asimilator seperti ini, itu merupakan gabungan dari AC. AC itu abstract conceptualization dan RO. RO itu reflective observation. Nah, apa yang dilakukan dia adalah T dan W. Jadi dia itu polanya adalah thinking, berpikir dulu, baru thinking, kemudian watching. Jadi orang yang seperti ini dia lebih menunggu ya. Saya pikirkan dulu, kemudian saya lihat dulu, baru bertindak. Nah, orang yang seperti ini ya, ini lebih unggul dalam memahami dan merespon berbagai sajian informasi, serta mengorganisasikan, merangkum dalam suatu format logis singkat dan jelas. Ini biasanya orang yang bisa orang thinking dan watching. Thinking dan watching itu misalkan gampangnya seperti ini. Orang yang paling banyak mencatat di dalam kelas ketika guru menjelaskan itu adalah tipe asimilator. Ya, itu gampangnya. Ya. Siswa yang banyak mencatat, kemudian dia merangkum hasilnya itu dalam tulisan dia, itu adalah tipe asimilator. Jadi dia mampu merespon berbagai informasi yang diberikan oleh guru, kemudian dia rangkum dalam tulisan dia. Jadi bukan semuanya dicatat. Apa yang dikatakan misal A, B, C, D, tulisnya A, B, C, D. Gurunya bilang A, B, C, D, E, dia catat A, B, C, D. Enggak. Dia pasti akan catat A dan E. Artinya apa? Semua yang disampaikan oleh guru, itu tidak langsung dia tangkap semua, tidak langsung dia tuliskan, tapi dia tangkap dulu informasinya, baru dia sajikan dalam rangkuman, ya, dirangkum dalam suatu format yang logis. Jadi konkretnya kalian aja deh, kalian yang pola belajarnya, tipe belajarnya seperti ini biasanya mereka yang di kelas diam dan mencatat, ya. Diam dan mencatat. Nah, ini contohnya aja ya. Oke, kemudian berikutnya, ada tipe converger. Nah, tipe seperti ini seperti apa? Kalau yang seperti ini, dia sama seperti asimilator, dia berasal memiliki pola belajar kombinasi, yaitu dari abstract conceptualization dan reflective observation, ya. Abstract conceptualization dan reflective observation. Tapi dia polanya adalah thinking dan doing, ya. Dia lihat orang lain kemudian langsung dia lakukan. Nah, ini biasanya orang ini unggul dalam merespon berbagai peluang dan mampu bekerja dalam tugas yang terdefinisi dengan baik. Jadi dia dengarkan dulu, dia pahami dulu tugasnya, baru setelah itu setelah dia pahami tugasnya, baru dia kerjakan. Ya, baru dia kerjakan. Dia pahami dulu, baru dia kerjakan. Nah, orang yang seperti ini itu dinamakan sebagai dengan tipe belajar converger. Orang yang converger, kebalikan dari yang ini. Ya, convergen, divergen, ya. Diverger dan converger. Kalau ini dia lihat dulu, baru dia pahami, dia lakukan. Dia pahami dulu, baru dia lakukan. Kalau ini dia lakukan dulu, baru dia dapat. Kalau diverger, dia melihat dulu kejadian di lapangannya, baru dia thinking, dia pikirkan dalam berbagai sudut pandang. Itu diverger. Kalau converger, dia pikirkan dulu, baru dia kerjakan. Ya, beda ya. Jadi orang diverger sama converger. Ya, kalau diverger, dia lakukan dulu, dia doing dulu, dia ke lapangan dulu, baru dia thinking, baru dia pikirkan. Tapi kalau converger, dia pikirkan dulu, dia thinking dulu, baru dia lakukan. Itu tipenya. Oke, berikutnya. Yang keempat adalah akomodator.
Akomodator adalah orang yang mengakomodasi ya bahasanya ya. Ini jadi dia kalau akomodator itu gabungan kombinasi kombinasi tipe belajar dari CE dan EO. Jadi CE itu concrete experience dan EO tadi kok EO? AE. Sorry. AE ini harusnya. Bentar, saya cek dulu. Oh ya AE ya. AE. AE itu saya ganti dulu. AE. Ya. Kalau uh, Oke, kalau akomodator itu adalah concrete experience dan AE. Ya, AE itu active experimentation. Ya, orang yang tipe ini dia unggul dalam mengaplikasikan materi karena dia active experimentation. Jadi dia langsung mengaplikasikan. Dia sudah belajar eh, dia belajar dia belajar dari pengalaman nyata, concrete experience ya. Concrete experience ya, benar. Kemudian baru dia langsung aplikasikan. Jadi orang seperti ini biasanya mereka yang unggul dalam mengaplikasikan materi dalam berbagai situasi baru untuk memecah masalah nyata. Jadi kalau mau gampang lihatnya, orang yang seperti ini orang yang belajar masak. Ya, dia lihat orang masak, langsung diaplikasikan buat masakannya. Itu akomodator. Ya, itu akomodator contohnya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya cek dulu ada yang raise hand. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke. Ini gaya belajar dari siswa ya, yang perlu kalian perhatikan sebelum nanti yang perlu kalian perhatikan agar kalian nanti tidak terjebak atau mungkin mudah dalam membuat variasi. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah gaya belajar kita harus pahami dulu ya. Gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik itu nanti sangat berpengaruh terhadap perilaku dan belajar mereka. Ya. Jadi perilaku belajarnya itu perilaku dan bagaimana cara mereka belajar itu ditentukan oleh gaya belajar mereka. Jadi kita harus pahami dulu mana yang gaya belajarnya kombinasi, mana yang pakai VAK, terserah mau pakai yang VAK, VARK, apa yang maksudnya pembagiannya mau yang VAK, VARK atau pakai experiential learning, terserah kalian. Jadi usahakan misalnya kalau kalian mau mengklasifikasikan siswa itu dengan VAK, maka konsisten dengan VAK semua. Jadi kalau misalnya, oh ada anak ini yang menggunakan visual, anak ini menggunakan auditori, anak ini menggunakan kinestetik misalkan. Nah itu harus diklasifikasikan terlebih dahulu. Atau mau pakai VRK, atau kalau mau pakai experiential learning misalnya, atau mau kamu pakai kombinasi terserah. Itu nanti tergantung observasi kalian di lapangan. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini itu tergantung dengan kalian. Ya, tergantung dengan kelihayan kalian dalam melihat bagaimana potensi siswa tersebut. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah ya, gaya belajar peserta didik harus disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang tepat. Artinya apa? Artinya bukan strategi pembelajaran yang memaksa siswa untuk menggunakan gaya belajar tertentu, tapi justru gaya belajar siswa itulah yang harus kita sesuaikan sesuai dengan strategi pembelajarannya. Oke. Itu ya. Kemudian yang gaya belajar sendiri harus disesuaikan dengan strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajarannya itu, strategi pembelajarannya yang tepat itu harus sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ya, jangan kita paksakan gaya belajar seorang anak dengan strategi pembelajaran tertentu. Tapi ingat, tidak semua strategi pembelajaran mengakomodasi semua gaya belajar siswa. Jadi perlu dipertimbangkan mana yang lebih bagus, entah gaya belajar yang kita sesuaikan atau strateginya yang kita sesuaikan. Kalau seandainya misalkan ya di dalam kelas itu banyak yang menggunakan visual, maka kita harus menggunakan strategi yang interaktif misalkan dan sebagainya. Itu tergantung nanti gimana gaya belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga,
perhatikan bahwasanya guru harus memahami perbedaan peserta didik. Jadi kita tadi kan di slide awal sudah kita bahas bahwasanya peserta didik itu memiliki gaya belajar masing-masing. Tidak bisa kita samakan, tidak bisa kita pukul rata. Kita mau pakai visual semua nggak bisa. Ya, belum tentu mereka paham dengan misalkan ini lihat gambar burung, apa sih yang dimaksud dengan burung? Belum tentu kan mereka bisa paham apa itu burung. Ini burung elang, belum tentu semua orang paham, belum tentu semua orang tahu apa itu burung elang, bagaimana bentuknya. Karena mereka belum pernah lihat misalnya kota misalnya. Ya, belum tentu mereka bisa lihat, mereka bisa kenal apa itu burung elang dan sebagainya. Nah, karena guru harus memahami perbedaan peserta didik, maka yang perlu diperhatikan adalah gaya belajarnya. Gaya belajar siswa itu harus kita perhatikan. Kemudian pengalaman belajarnya seperti apa, minatnya seperti apa, dan kemampuannya seperti apa. Jangan sampai kita memaksakan dia nggak bisa misalkan nggak bisa apa ya istilahnya, kemampuan dia misalkan anak-anak yang misalkan tidak bisa belajar secara auditori atau misalkan dia nggak suka baca, kemudian kita paksa dia untuk baca, itu nggak bisa juga. Ya. Tapi setidaknya harus, ya, misalkan. Ya. Tergantung nanti ketersediaannya. Ya, berikutnya, variasi dalam pembelajaran penting untuk memenuhi kebutuhan esensial peserta didik. Jadi kebutuhan akan sumber, kebutuhan akan kemampuan siswa, kemampuan guru, itu juga perlu diperhatikan. Ya. Jangan sampai misalkan kita membuat variasi ternyata gak ada gunanya. Gak ada gunanya membuat variasi misalkan. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Bagaimana membuat variasi yang efektif. Oke, berikutnya, ya, yang perlu diperhatikan adalah pembelajaran merupakan aktivitas yang dinamis. Dia sering berubah-ubah, bukan statis. Pasti berubah, naik, turun. Nah, oleh karena itu, karena ini aktivitas dinamis, maka peserta didik itu akan belajar secara bermakna saat mereka terlibat secara aktif. Jadi, libatkan siswa dalam proses pembelajaran kalian. Ya, misalkan entah bagaimanapun caranya, mau mereka dilibatkan dalam menggunakan model, mau mereka dilibatkan dalam menggunakan materi dan sebagainya, mau nyusun materi kah, itu juga melibatkan peserta didik. Oke, berikutnya era informasi. Nah, ini guru di era informasi sekarang. Nah, karena banyak sumber informasi yang dapat dijadikan sumber belajar, artinya sumber informasi dalam konteks pembelajaran, maka ketika sumber informasi menjadi konteks semuanya, maka itu menjadi sumber pembelajaran. Nah, itu harus dimanfaatkan oleh guru. Ya, di era informasi sekarang. Entah dari internet, entah dari video, YouTube, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, aktivitas belajar dapat dilakukan di luar kelas. Ya. Kenapa? Nah, posisi guru ketika pembelajaran di luar kelas itu adalah memfasilitasi interaksi yang dinamis. Artinya guru tidak harus ikut campur seluruhnya dalam proses pembelajaran di luar kelas, tapi guru hanya memfasilitasi. Misalkan dia menyediakan bahan ajarnya atau menyediakan tugas-tugas apa yang dikerjakan di lapangan. Nah, itu yang harus difasilitasi oleh guru. Jangan sampai kita lepas siswa, kalian ke lapangan saja. Nanti di lapangan terserah mau apapun kegiatannya. Nah, gitu ya. Oke. Berikutnya, yang ketiga, membawa beragam sumber belajar yang ada di luar kelas ke dalam kelas dengan berbagai interaksi. Contoh misalkan, ya, Candi Borobudur, ya, kan tidak mungkin dimasukkan di dalam kelas. Kalau tidak mungkin dimasukkan di dalam kelas, maka kita harus ada interaksi. Ya, misalkan kita menggunakan Google Google Street, misalnya Google Street View, kan, atau sekarang sudah dibuat khusus Google Culture and Arts, yang dimana kita bisa melihat secara virtual, ya, virtual museum dan sebagainya. Atau misalkan kita mau lihat prasasti Yupa, misalkan kita tidak perlu membawa prasasti Yupanya ke dalam kelas, tapi cukup dengan melihat fotonya, atau misalkan bisa juga melihat bagaimana virtual museumnya, virtual museum di Museum Jakarta, Museum Jakarta, Museum Gajah, ya, Museum Nasional. Ya. Nanti saya perlihatkan. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya, nah, literasi. Guru yang di era informasi sekarang itu setidaknya harus melek 3 literasi. Pertama, literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT. ICT itu dia menguasai
bagaimana penggunaan teknologi, itu ICT ya. Nah, informasi, dia melek, dia tahu bagaimana cara mencari sumber-sumber pembelajaran misalkan. Kemudian media, dia mampu menggunakan media, bisa membuat media, media pembelajaran ya maksudnya, bisa membuat media, bisa menggunakan media, atau bisa mengadopsi media orang lain. Kemudian yang ketiga, literasi ICT itu dia memahami bagaimana cara menggunakannya, ICT, information, komunikasi dalam, misalnya kayak gini, kita menggunakan Zoom untuk belajar mengajar, misalnya itu ICT maksudnya, ya. Itu bentuk literasi ICT. Oke, berikutnya. Keterampilan mengadakan variasi. Oke, kita sudah masuk ke keterampilan mengadakan variasi. Nah, jadi keterampilan mengadakan variasi itu adalah keterampilan dalam menciptakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, kemampuan, dan gaya belajar peserta didik. Nah, itu maksudnya keterampilan mengadakan variasi. Jadi, kita menciptakan pembelajaran yang disesuaikan. Ya, ini kata kuncinya. Yang disesuaikan. Sorry. Ini ya, yang disesuaikan. Ini. Yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, kemampuan, dan gaya belajar peserta didik. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwasanya dalam menciptakan pembelajaran yang disesuaikan itu harus ada 4 komponen ini ya. Yang disesuaikan dengan apa? Dengan kebutuhan, minat, kemampuan, dan gaya belajar ya. Dengan kebutuhan ya. Jadi perlu disesuaikan, jangan sampai kita memaksakan harus ini, tidak seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan variasi itu ada beberapa. Jadi ada variasi dalam gaya mengajar. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana itu variasi dalam gaya mengajar. Kemudian yang kedua, variasi dalam pola interaksi antara guru dan peserta didik. Ya. Kemudian yang ketiga, variasi dalam menggunakan media, bahan, dan sumber belajar. Kemudian yang keempat, variasi dalam pengelolaan kelas. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 variasinya ya. Nanti kita coba jelaskan satu-satu. Nah, agar pembelajaran menjadi lebih kondusif dalam melibatkan partisipasi peserta didik. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Agar pembelajaran lebih kondusif, kita harus melibatkan partisipasi peserta didik. Jadi jangan sampai kita mengadakan variasi susah, tapi ternyata siswanya tidak kita libatkan. Nah, itu nanti mereka jadi bosan karena guru itu ketika dia membuat variasi, dia hedon itu maksudnya nyaman dengan variasi dia sendiri, tapi tidak melibatkan siswanya. Akhirnya dia variasi itu tidak engagement, tidak melakukan keterikatan antara guru dan siswanya, gitu ya. Kemudian berikutnya, nah, apa sih tujuannya mengadakan variasi selama proses pembelajaran? Tadi kan tujuan utama di atas. Nah, sekarang tujuan mengadakan variasi selama proses pembelajaran itu yang pertama, untuk memelihara dan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek belajar. Jadi, perhatian peserta didik dengan adanya variasi itu dapat kita kita kondusifkan ya. Siswa itu dapat kita pelihara perhatiannya dengan kita di depan kelas misalkan. Iya di depan kelas ya. Atau misalkan bisa juga dengan mengadakan variasi ini nanti tergantung variasinya seperti apa ya, tergantung variasi masing-masing. Oke, yang kedua tujuannya untuk meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik oleh kegiatan investigasi dan eksplorasi. Nah, ini biasanya kegiatan-kegiatan yang ada di luar kelas ya. Ya. Dengan adanya variasi, misalkan ada variasi kegiatan, variasi tugas kah, misalkan tugasnya dirubah menjadi misalkan bentuknya kayak permainan detektif misalkan, dia dari satu tempat ke tempat yang lain misalkan untuk mendapatkan petunjuk. Nah, itu juga merupakan variasi. Ya, contoh saja ya, merupakan variasi. Kemudian yang ketiga, tujuan mengadakan variasi itu adalah agar membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah. Nah, dengan adanya variasi ini, otomatis misalkan di MGMP itu pasti orang-orang yang kreatif itu pasti terkenal ya. Dia bisa bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Nah, karena itu maka sekolahnya juga akan ikut terangkat. Oh, pembelajaran di sekolah ini bagus misalkan dan sebagainya. Termasuk gurunya juga, karena gurunya dikenal dengan kelihayannya dalam membuat variasi. Oke. Sorry. Bentar ya.
Oke, ini. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, tujuan mengadakan variasi selama proses pembelajaran itu adalah memungkinkan terciptanya pemberian layanan pendidikan terhadap kebutuhan belajar setiap peserta didik, sehingga memberikan kemudahan belajar. Jadi, dengan adanya variasi ini, kita tujuannya itu untuk mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Kan tadi gaya belajarnya beda, minatnya juga beda, motivasinya juga beda. Otomatis kebutuhannya juga beda. Nah, dengan adanya variasi ini, kita berusaha untuk mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik, entah minatnya, entah apa dan sebagainya ya, tergantung ya. Bisa juga kita menyesuaikannya ya, lagi-lagi itu disesuaikan dengan kebutuhan, karena misalkan kebutuhannya hanya memahami ya kita tidak perlu sampai misalkan menganalisis dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, tujuan mengadakan variasi selama proses pembelajaran. Mendorong aktivitas belajar atau cara belajar peserta didik aktif dengan cara melibatkan peserta didik melakukan berbagai kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik. Nah, jadi mengadakan variasi, misalnya tadi ya, contoh tadi misalkan investigasi itu menggunakan apa ya? Mereka ke lapangan, tugas-tugasnya diganti dengan misalkan mereka ke lapangan menggunakan jadi kayak model detektif, misalnya tugas mencari petunjuk di lapangan misalnya, itu contoh juga ya. Jadi dengan berbagai aktivitas itulah maka peserta didik itu menjadi aktif. Kenapa? Karena akhirnya minat belajar mereka juga semakin tinggi ya. Minat belajar mereka juga semakin tinggi. Nah, oke, berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan ya. Atau chat aja di chatnya, nggak apa-apa. Nanti kita baca bersama-sama. Oke. Oke, Mak Ripat. Silakan nyalakan anunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, ini perihal tentang KKN. Nah itu kan kita kan belum waktu pertama kali kita masuk atau diberikan sekolahnya, kita nggak tahu keadaan dalam sekolah tersebut. Maka sebaiknya pendidik itu untuk mengetahui gaya belajar siswa itu bagaimana Pak? Oke. Sekian dari saya. Oke. Untuk mengetahui gaya belajar siswa, gampang karena ini kan bukan kalian yang ngajar ya, ada orang lain sebelumnya yang ngajar, tanyakan gurunya. Maka biasanya untuk mengetahui gaya belajar siswa itu misalkan seperti ini. Tanya aja gurunya, Bu, kira-kira siapa di kelas itu yang biasanya ya, biasanya yang paling banyak diingat oleh guru itu kan yang paling nakal atau paling pintar, antara dua itu aja. Kalau biasa-biasa aja siswa tuh nggak diingat guru tuh ya. Biasanya siapa yang paling macal di kelas? Coba lihat dulu. Nah, itu perlu diperhatikan. Orang yang paling nakal di kelas itu biasanya antara dua. Dia memang dari awal nakal atau memang gaya belajarnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya. Ya. Nah, bisa jadi orang yang pintar itu karena gaya belajarnya sesuai dengan gaya mengajarnya guru, kayak gitu ya. Jadi jangan misalkan kita tidak perlu menjudge bahwasanya anak nakal itu dia bodoh, enggak. Bisa jadi dia sangat pintar, cuma masalahnya ada gaya belajarnya yang tidak sesuai dengan gurunya. Biasanya gaya belajar yang tidak terakomodasi di kelas, mereka akan bosan. Ya. Itu contohnya saja. Kenapa bisa jadi mereka sudah belajar malamnya, ya. Atau misalkan bisa juga misalkan lingkungan belajarnya tidak sesuai. Dia sangat pintar tapi di kelas itu misalkan kalau dia atau orangnya nggak terlalu mau menonjol misalnya, bisa juga. Jadi tergantung gaya belajarnya ya. Jadi terkadang kita tidak bisa menjudge. Ingat ya bahwasanya peserta didik tadi di awal ya, peserta didik itu memiliki gaya belajar masing-masing yang pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu tidak mungkin kita samakan gaya mengajar kita dengan gaya belajar tertentu ya. Makanya ada variasi nanti. Variasi itulah yang mengakomodasi semua yang gaya belajarnya itu, semua gaya belajarnya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Gimana Maripan? Ya Pak, siapa? Oke, ada yang lain? Ada yang mau angkat tangannya kalau di HP ya? Oke, Sonda, gimana Sonda?
Pak, saya mau tanya, Pak. Hmm. Kan tadi Bapak bilang kita jangan menjudge siswanya, bahwasannya mereka punya gaya tersendiri dalam belajar, Pak ya. Terus? Lalu Bapak. Nah, ya. Apakah kita perlu menyesuaikan kembali cara mengajar kita untuk siswa yang memang punya cara tersendiri untuk belajarnya mereka begitu, Pak? Oke. Ini bagus ya pertanyaannya. Jadi lanjutan dari yang tadi ya. Ada lagi, Sonda? Iya, Pak. Ada lagi? Udah itu aja, Pak. Oke. Jadi itu aja. Oke. Apakah kita perlu menyesuaikan? Ya jelas perlu menyesuaikan ya. Tapi ingat proses pembelajaran yang namanya proses kan yang selama yang kurikulum 2013 itu lebih menekankan ke proses daripada hasil ya. Lebih menekankan kepada prosesnya daripada hasilnya. Oleh karena itu, pembelajaran yang baik itu adalah menekankan pada proses, bukan hasil yang ingin dicapai. Belum tentu orang yang nilainya bagus, mereka paham materinya. Bisa aja mereka bisa menjawab soal aja kan. Ya, belajar dari soal karena mereka belajar mati-matian menjawab soal. Akhirnya mereka lulus dengan nilai yang baik misalnya. Bisa juga karena keberuntungan dia sembarang aja tapi benar semua misalnya. Itu ya. Nah, biasanya apakah kita harus menyesuaikan? Jelas kita harus menyesuaikan. Karena yang namanya proses pembelajaran itu dinamis. Tadi kan sudah disebutkan. Aktivitas belajar itu dinamis. Jika ada satu bagian yang kita anggap itu tidak istilahnya tidak berdampak nyata bagi siswa, ya kita bisa revisi berikutnya di pertemuan berikutnya walaupun materinya berbeda. Kenapa? Misalkan ternyata di kelas itu dengan menggunakan metode ceramah siswanya banyak yang tidur misalkan atau mungkin tidak memperhatikan. Besoknya kita ganti, boleh dengan diskusi kah, dengan yang lain kah metodenya ya. Tergantung dengan kondisinya. Tapi jangan sekali-kali kalian memaksakan hal yang tidak bisa, misalkan hal yang tidak diakomodasi oleh sekolah kita paksakan. Misalkan tidak ada LCD, kita harus memaksakan ada LCD misalnya, kan nggak bisa. Jadi lihat kebutuhannya, lihat kondisi sekolahnya. Jadi kalau revisi perbaikan itu pasti itu sangat wajib malah untuk diperbaiki di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ingat ya, setiap materi itu berbeda, bisa jadi berbeda model pembelajarannya, bisa jadi berbeda strategi, berbeda metodenya. Karena materi yang disampaikan itu beda-beda gitu ya. Apakah harus presentasi atau misalnya diskusi atau tanya jawab dan sebagainya, misalnya ada model TGT kan dan sebagainya. Nah, itu tergantung. Misalkan menggunakan metode debat misalkan. Kita bisa menggunakan materi-materi yang kontroversial, misalkan politik etis misalkan contohnya ya untuk yang berdebat. Apakah politik etis itu memberikan siapa yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan politik etis di Indonesia? Nah, itu kan bisa dijadikan metode debat ya. Dijadikan debat. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Kayak gitu misalkan ya. Bagaimana, Sonda? Iya, Pak, cukup jelas. Oke. Ada yang pertanyaan lain? Sebelum saya lanjutkan? Angkat tangan. Raise your hand. Ada? Saya lanjutkan ya. Ya, silakan angkat tangan ya. Kalau ada pertanyaan. Di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip menciptakan variasi efektif dalam pembelajaran. Ya. Yang pertama, ingat, kalau kita mau menciptakan variasi itu kan perubahan. Jadi perubahan yang digunakan harus bersifat efektif. Nah, bagaimana cara melihat apakah itu efektif? Lihat, implementasikan dulu, baru bisa kita melihat apakah itu efektif atau tidak. Misalkan awalnya 200 siswa lagi. Siswa misalnya 40 orang, 30 orang lah ya. Kalau di SMA kan 30-an biasanya dalam satu kelas. 30 orang itu awalnya kita ngaji metode ceramah tidur 15 orang misalkan ya. Tapi ternyata pas kita menggunakan metode yang lain itu malah cuma 5 orang aja yang tersisa yang tidur. Nah, berarti kan efektif. Tapi masih ada perlu perubahan. Itu efektif maksudnya ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, penggunaan teknik mengadakan variasi itu harus lancar dan tepat. Nah, kita harus pastikan bahwasanya penggunaan teknik itu harus lancar dan tepat. Maksudnya apa? Maksudnya waktunya cukup. Ya. Contoh yang mudahnya, waktunya cukup, bahannya tersedia. Siswanya bisa melakukan. Itu maksudnya variasinya lancar dan tepat. Kemudian berikutnya, penggunaan komponen-komponen variasi itu harus benar-benar terstruktur dan direncanakan sebelumnya.
Maksudnya apa? Jadi kalau kita mau ngadain variasi, dicatat tuh apa aja komponennya. Misalkan kalau kita mau mengadakan variasi diskusi misalkan dengan model tertentu, dan dicatat lu modelnya apa saja, langkahnya apa saja model itu. Ya, jangan tiba-tiba, oh saya teringat langsung model ini dalam kelas itu nggak boleh seperti itu. Nanti malah perencanaannya itu tidak matang. Ya. Kemudian berikutnya, penggunaan komponen variasi, komponen untuk mengadakan variasi itu harus luas dan spontan berdasarkan umpan balik peserta didik. Jadi kalau bisa, maksudnya kayaknya harus luas dan spontan. Maksudnya itu variasinya itu harus berdampak ke seluruh siswa, luas. Bukan berarti berdampak ke seluruh sekolah, satu sekolah, jangan. Ya, harus luas dan sifatnya spontan. Dalam artian peserta didik itu kalau bisa mereka tidak menyangka seperti ini, misalkan ice breaking kah, atau misalnya ada hukuman kah dan sebagainya dalam Teams game turnamen misalkan. Yang dulu-dulunya belum pernah ada. Kita tidak sebutkan apa hukumannya misalkan. Itu namanya spontan. Ya, itu spontan. Jadi kita misalkan, oke, pembelajaran kali ini kita akan menggunakan Teams game turnamen. Tim yang kalah akan dapat hukuman, tapi kita tidak sebutkan hukumannya apa. Itu juga bersifat spontan. Itu seperti itu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan untuk yang slide tadi? Kalau ada angkat tangan ya. Oke, berikutnya. Oke, ini berhubung waktunya sudah mau habis, jadi saya sudahi dulu untuk sesi kedua. Nanti kita gabung lagi untuk sesi berikutnya. Masih ada beberapa slide lagi. Oke, saya rasa ini dulu ya untuk sesi ini. Oke. Ingat ya, kalau memang misalkan gak usah dinyalakan videonya, dengarkan aja suara saya. Nanti kan kalian juga bisa lihat nanti. Oke, saya rasa itu dulu. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.